Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi. Hari ini saya mau nge-review posisi kebun. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, sebetulnya kebun itu ada di mana sih? Kebun saya ini ada di Kota Bogor, tepatnya letaknya di sebelah Sumarekon Bogor. Nah, di Bogor ini ada perumahan yang bagus ya, karena harganya cukup lumayan. Sumarekon Bogor. Jadi posisinya tuh dekat sekali. Jadi kalau keluar pintu tol Bogor Selatan, itu pintu tol baru ya. Nah, nanti bisa lewat sini nih. Nah, kita ke sini lurus, lalu masuk sini. Nah, ya. Nah, ini masuk jalur R3 nih. Nah, ke sini. Lalu di depan, di dekat Geraha Pajajaran, ada pintu masuk lagi nih. Nah, ke sini, lalu ini belok nih ke sini nih. Ini kalau masuknya lewat belakang, ya. Jadi ada dua pintu masuk, ada lewat belakang, ada lewat depan. Nah, ini masuk dekat sekali. Ini kalau dari pintu tol nggak jauh ya, jadi nggak susah carinya. Nah, ke sini terus maju. Ini perumahan Geraha Pajajaran. Ini terus. Nah, ini terus. Nah, udah kelihatan tuh temboknya tuh. Ya. Ini paling dari pintu tol kurang lebih ya sekitar 100 meteran lah. Ini dari belakang nih, dari pintu belakang. Nah, nyampe deh. Nah, ini guys, ini letak kebun saya nih. Nah, ini tembok yang ini nih, tembok yang ini sama ini gerbangnya. Nah, ini kalau kita masuk lewat pintu belakang. Nah, kalau kita lewat pintu depan, dari pintu tol Sumarekon tadi, kita tinggal lurus saja. Nggak usah belok ke Geraha Pajajaran ya, ke yang tadi. Kita tinggal langsung terus jalan. Nah, kita beloknya di perumahan Mutiara Bogoraya. Nah, kayak gini nih. Kita belok di sini. Kita belok ke kiri. Nah, lalu masuk perumahan ini. Nah, mungkin juga semua bertanya kan kenapa saya bisa dapat tempat di sini ya. Dulu ini tidak ada jalan ya, jadi nggak ada jalan tembus kemana-mana. Jalannya pun hanya satu mobil ya, jadi lewat perumahan kecil. Kemudian masuknya juga susah ya karena jalannya masih belum beli beton ya. Dulu jalannya masih rusak. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada pembukaan jalan tol oleh Pemkot Bogor sehingga alhamdulillah posisinya menjadi mudah dan katanya strategis ya. Nah, kayak gini. Lalu masuk ke sini nih. Nah, kita masuk ke sini nih kalau lewat depan. Ya. Nah, ini sebetulnya ada di dalam klaster ya. Nah, masuk sini. Lalu belok sedikit sini. Nah, ini kalau lewat depan nih, kalau lewat depan enak. Kalau lewat depan nyampe deh di sini. Nah, ini guys tempatnya.
Nah kalau lihat depan ke sini guys, ah itu temboknya udah kelihatan tuh. Nah kita tinggal masuk aja lewat pagar di sini nih. Ah, sini banyak CCTV guys. Maklum dulu tuh ini daerah sepi banget ya. Nah ini guys, kita masuk ke sini guys. Nah ini teman-teman kalau saya ngajak makan di situ tuh. Nah ini kita lihat ya kebunnya ya. Nah ini kita bisa lewat pintu ini nih. Nah ini guys. Ah ini guys. Tuh lihat. Pohon-pohonnya belum terlalu tinggi ya. Karena dulu ini sawah ya. Sawah atau ladang ya. Biasanya dulu tuh kebun singkong. Nah, itu pintu yang tadi, guys. Nah, ini pintu yang tadi. Itu besi yang tadi. Nah, ini pintu kalau lewat belakang. Kayak gini. Nah, jadi kalau sebetulnya masuknya enak lewat belakang ya. Jadi nggak harus lewat pos satpam. Nah, seperti ini nih kebun ini. Saya bikin gazebo, kolam. Sampai saat ini belum selesai ya. Nah, ini pohonnya. Oh iya guys, terapi dengan pupuk ikan yang mati kemarin, alhamdulillah nih sudah berhasil diterapkan dan berhasil berbunga untuk pohon pete. Ini pohon pete dulu bibitnya beli kecil ya. Ini belum 3 tahun, tapi sudah mulai ada bunganya guys. Tuh lihat tuh. Nah, alhamdulillah. Ini juga sama nih. Nah, sudah mulai ada. Ya, sudah mulai ada pentulnya. Bibit bunga. Alhamdulillah. Nah, ini saya rajin dulu tuh. Pohon ini sempat saya mau cabut ya. Karena nggak ada daun sama sekali. Tapi tidak mati. Tapi hanya ada pucuk sedikit saja. Nah, saya coba terapkan seperti halnya di pohon durian saya. Jadi setiap ada ikan yang mati di kolam ini, saya tanam di sini nih. Nah, saya pernah sengaja beli ikan mati di pasar, lalu saya beli pula kotoran-kotorannya, potongan-potongan ikan yang mati dari tukang ikan, lalu saya tanam-tanam banyak di sini. Dan alhamdulillah nih, ini sudah berbuah hasilnya. Semoga dapat jadi pete ya. Kalau jadi pete, itu amazing banget karena pohonnya belum bertahun-tahun ya, baru mungkin 3 tahun ya. Seperti ini guys. Nah ini pohon alpukat nih. Ini juga sama. Alpukatnya alpukat mentega. Nah ini saya tanam dari biji. Jadi bukan stek ya. Semuanya dari biji. Saya hanya ingin membuktikan saja kalau dari biji dengan treatment yang tepat, pupuk, kemudian pupuk kandang, pupuk NPK, itu dapat juga berbuah dengan cepat. Ya. Nah ini kebun pisang nih. Ini belum lama loh saya tanamin. Baru sekitar 5 bulan ya. Ini sudah mulai tumbuh ya. Ini pohonnya bareng-bareng nih. Ini udah ada muncul pohon, muncul pisangnya. Nah ini guys, kayak gini guys. Nah ini guys. Nah ini mungkin kalau pohonnya udah besar, daerah sini akan teduh ya. Kalau sekarang masih panas, panas banget.
Nah, ini parkirannya nih, saya jadiin gudang. Oh, lihat. Ini pohon alpukat yang kemarin saya tunjukkan. Ini masih banyak nih. Ayo teman-teman yang belum kebagian, boleh datang ke sini. Nah, kayak gini guys bentuknya. Ini bangunan baru ya, tambahan saja. Awalnya ini cukup luas, totalnya ada sekitar 7.300 meter. Nah, seperti ini guys. Pohon-pohon yang saya tanam. Ya. Nah, ini pisang batu ini malah lama berbuah ya, karena pohonnya besar dan tinggi. Yuk guys, kita lihat ke bawah guys. Saya tanam apa aja. Ini ada alpukat, lalu ada pisang kepok, pisang batu. Kalau pisang batu buat ngerujak ya. Nah, ini ada pohon kelor, kemudian ada pohon tebu ya. Ini pohon-pohon ini biasanya dibutuhkan kalau untuk acara-acara adat pernikahan Jawa ya. Kita biasanya bikin tuwuhan. Nah, tuwuhan ini harus ada pohon tebu. Dulu tuh susah banget nyari pohon tebu. Sekarang alhamdulillah semua bisa ditanam di sini. Nah, sama ini juga ada pohon kecombrang nih. Kecombrang. Kemudian ini pohon alpukat. Nah, ini pohon-pohon pepaya nih yang saya tanam. Ini biasanya kalau ada teman yang berkunjung ke sini, kalau nggak ada hasil panen, itu minimal bawa pepaya. Nah, ini alpukat-alpukat yang saya tanam. Ini karena sebetulnya tanamnya bebarengan ya, yang ini dengan yang itu. Tetapi yang itu kan mungkin pemupukannya bagus ya. Kalau ini belum dipupuk nih. Wah, ini nggak ada sama sekali pupuk. Kalau itu ada pupuk ya, pupuk kotoran hewan tuh ada 1 karung. Kalau ini mungkin lupa nih, lupa ngasih pupuk. Nah, kesini. Ini juga sama nih. Ini sebetulnya barengan, tapi ini lebih besar karena ini terpapar sinar matahari. Juga saya simpan 1 karung kohe ya, kotoran hewan. Nah, ini saya tanam pohon matoa nih. Saya nggak tahu nih berapa tahun. Ini belinya di toko online juga nih, matoa. Kemudian ada kelapa puan ya, kelapa kopior. Nih guys, tuh ada beberapa pohon alpukat yang saya tanam. Mungkin pada 2 atau 3 tahun ke depan, semoga saja bisa berbuah ya. Nah, kelihatan ya guys, pohon jambu kristal yang saya tanam untuk area ini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak buahnya ya. Lain kalau yang terpapar matahari ya, itu langsung dia cukup banyak bunganya. Kalau ini kelihatan nggak terlalu banyak ya, karena ini ada pohon ini nih, ada pohon bambu. Sebetulnya pohon bambu itu untuk menghalangi ya, untuk menghalangi pandangan saja, tapi ternyata mengganggu. Nah guys, itu pohon pepayanya nih. Ini pohon pepaya ini suka saya buat oleh-oleh nih. Buat teman-teman yang datang, ini pepayanya istimewa ya. Pepayanya manis sekali dan merah. Jadi saya biarkan aja. Pohonnya udah tumbuh tinggi nih. Udah ada sekitar 5 meter ya. Nah, kalau yang sebelahnya udah habis dia masa berbuah. Nah, seperti ini guys. Nah, ini pohon-pohon pisang kepok nih. Pisang kepoknya pisang kepok kuning. Ini saya tidak pernah jual ya. Jadi saya bagi-bagikan saja ke tetangga atau ke orang-orang yang merawatnya. Nah, seperti ini guys.
Kalau ini gudang ya, ini gudang alat-alat ya, alat-alat saya kerja. Nah, kayak gini guys. Nah, lihat guys. Nah, penggunaan wet mat ini membuat kita bisa nyaman jalan-jalan di kebun ya. Jadi nggak takut ada ada ular, atau nggak takut ada binatang-binatang ya, karena semuanya itu terlihat jelas dan bersih. Nah, ini kalau habis hujan, ini ada beberapa pohon yang tumbang ya. Nah, ini juga sama, ini pohon pisang raja. Ini pisang rajanya besar sekali, unggul. Ini sudah cukup tua ya, tapi belum kelihatan ada yang matang ya. Biasanya kalau di sini pohonnya kita tunggu ada yang matangnya dulu, baru kemudian diambil. Nah, ini juga sama nih. Sebentar lagi nih. Sebentar lagi dia matang pohon. Nah, ini guys. Nah, ini pohon kurma yang saya tanam sudah mulai tumbuh besar. Ini tanaman dari biji guys. Jadi saya tidak tahu apakah ini kurma jantan atau kurma betina. Tapi saya berharap semoga Allah memberikan kebaikan untuk saya. Semoga jadi kurma yang betina dan berbuah. Amin. Nah, kayak gini guys. Itu rumah-rumah tetangga guys. Nah, ini tuh tangganya di klaster Sevilla nih. Nah, alhamdulillah nih saya kebunnya cukup luas dan adanya di Kota Madia ya. Dulu ini sebelum pemekaran mungkin ini bersebelahan ya dengan kabupaten ya. Ya alhamdulillah kalau sekarang udah Kota Madia. Oh, itu pisang-pisang udah berbuah guys. Nah, ini udah cukup matang nih. Ini tinggal diambil aja. Nggak ada yang ngambilnya guys. Nah, ini rambutan yang kemarin saya panen nih. Nih, jatuh-jatuh. Tuh guys, lumayan cukup banyak. Nah, ini ikan-ikan nih. Ini dulu saya belinya masih kecil ya. Pakai liter, tapi ini banyak banget ikannya. Ah, dulu tuh ketika saya pertama kali ke sini, ini tidak ada air ya ke sini. Ini daerahnya cukup tandus ya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya cari sumber air, ternyata bisa dialirkan ya, karena ada beberapa bagian dari kebun ini yang datarannya dataran rendah. Nah, ini sudah cukup besar guys. Bentar lagi panen nih jambu kristalnya. Tuh lihat guys. Nih, udah waktunya dipanen nih. Nah, ini juga sama. Wah, ini pisang raja semua guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tandan. Wah, kita nunggu teman-teman datang deh. Kalau teman-teman datang pulang bawa pisang raja. Nah, seperti ini guys. Tuh, sudah cukup buat dipanen. Kalau di Bogor, harga jambu kristal di tingkat petani itu 7.500 guys. Kalau kita beli di penjual buahnya harganya 15.000. Ya, itulah nasib petani guys. Nah, ini adalah tanaman duren ya. Jadi pohon jambu ini saya tanam sebagai tumbuhan sela ya, di
pohon-pohon durian yang saya tanam. Nah, seperti ini guys, tuh lihat guys, ini cukup besar ya. Nih, ini pisang Cavendish nih guys. Guys. Nah, ini nggak dibungkus nih, harusnya dibungkus. Ini enak banget. Saya beli bibit Cavendish ini bukan dari online ya, tapi dari Biotrop. Dari Biotrop Bogor. Nah, di Biotrop ini banyak bibit-bibit Cavendish, bibit jati, bibit sengon. Nah, lihat guys. Nah, ini pohon pepaya yang ini nggak begitu bagus nih. Ini harus di out nih. Tuh, lihat guys, pohon jambu kristal yang ada di sini tuh bagus ya. Jadi berbuah cukup lebat dan ini hasilnya cukup lumayan. Nah, tapi harus nggak boleh lupa bungkus ya, karena kalau nggak dibungkus ya diserang lalat buah. Nah, ini guys. Nah, ini juga saya sedang mengembangkan pohon pisang-pisangan Calathea ya. Nah, dulu ini saya beli di online guys. Jadi cuman bonggolnya saja kecil gitu. Nah, saya coba tanam di tanah tapi pakai polybag. Lalu saya simpan direndam di kucuran atau selokan kolam. Dan alhamdulillah nih, lihat jadinya banyak banget. Tuh lihat ya. Padahal dulu hanya beli 5 biji aja, 5 bonggol. Dan itu pun udah hilang ini aja, hilang semangat karena bonggolnya udah busuk ya. Tapi ternyata bisa tumbuh juga. Tuh lihat guys. Bagus kan ya? Ininya apa, pohon jambu kristalnya. Buahnya banyak dan sangat lebat. Nah, ini juga sama nih. Di antara jambu kristal, pohon selanya, pohon limau. Nah, ini jeruk limau. Nah, ini biasanya ibu-ibu tuh seneng banget nih kalau bertamu ke sini. Teman-temannya kakak saya, teteh. Dia biasanya datang pulangnya bawa pepaya, bawa jeruk limau. Kalau ada pisang, bawa pisang. Nah, ini guys. Saya juga pelihara ayam guys. Ini ayam kampung nih. Banyak banget ya. Saya cukup kerepotan merawatnya karena kalau tiap pagi ini kan harus kandangnya dibersihkan dan diberi makan. Nah, ini pisang serai guys. Ini serainya serai unggul. Saya beli di toko online. Beli di toko online tuh lumayan bagus lah. Asal dirawat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini guys. Nah, ini pohon delima. Ini delimanya delima import guys. Jadi saya beli delima di supermarket ya. Delima import tuh mahal besar ya. Harganya waktu itu satu biji itu sebesar 2 kepal tangan ya. Itu harganya 50.000. Delima ada dari luar katanya import. Lalu saya coba bijinya dikeringkan, ditanam dan alhamdulillah jadi, tapi belum berbuah ya. Kemarin berbuah satu, tapi itu masih asem ya karena buah pertama. Tapi ininya apa? Bijinya empuk. Jadi delimanya beda ya. Ini bijinya bisa dikunyah. Jadi tidak keras. Semoga bisa tumbuh ya guys. Nah, ini kolam-kolam ini saya buat karena ikan di kolam utama tuh makin banyak ya. Jadi kita makin repot. Lalu buatlah saya kolam lagi di sini. Nah, nih guys. Ini tanaman kurma nih yang belum sempat ditanam. Saya masih bingung ya lokasinya di mana. Karena ini area 7.000 meter ini sudah hampir penuh
Saya sendiri nggak tahu nih, mungkin kalau tanaman-tanaman duren dan lain sebagainya itu sudah besar, ini jadinya rada teduh nih kayaknya, nggak panas gini. Nah ini guys contoh pohon jambu kristal yang saya tanam yang terpapar sinar matahari langsung. Tuh guys lihat ya, satu pohon ini bunganya masih banyak nih, sedangkan buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ada 22 ya. Nah di pohon ini satu pohon padahal masih kecil nih pohonnya, tuh ada 22 bakal buahnya. Nah ini saya tanam, kalau ini bukan dari beli guys, jadi ini di hasil dari cangkok yang saya cangkok dari pohon utama yang buahnya banyak, jadi unggul ya, boleh dikategorikan unggul. Jadi saya cangkok, lalu perbanyakannya saya tanam di sini perkembangannya. Nah guys jangan lupa kalau di pohon jambu kristal, kalau nemu pucuk yang enggak produktif itu dibuang saja. Kemudian juga di antara buah ini ada pucuk, ini juga sama dibuang saja. Nah ini harus disemprot nih, kita lihat ya, ini ada bibit yang ada hamanya sedikit, memang tidak banyak ya, tapi kalau tidak langsung dibasmi ini bisa nular nih. Tuh lihat guys, ini pohonnya sudah besar nih, tuh lihat bakal buahnya banyak banget ya. Nah ini buah besar, ini buah pertama nih. Nah tuh guys juga sama ya, buah ini pucuknya belum dibuang nih. Jadi kalau jambu kristal kita harus terus buang pucuknya supaya pertumbuhannya tidak ke daun ya, tapi pertumbuhannya ke buah kayak gini guys. Nah ini juga sama, tanaman kurma bisa kita lihat perbedaannya. Kalau yang terpapar sinar matahari dia batangnya besar, kalau ini kan terlindung nih. Nah kalau yang terlindung kelihatan lebih kecil ya batangnya. Ini mungkin tanaman pisangnya harus ditebang karena terlalu melindungi pohon, jadi dia kerdil. Kita lihat lagi guys, aduh, tuh lihat guys, banyak banget ya bunganya ya. Ini di pupuknya pakai kotoran hewan aja. Nah ini buah awal nih, ini buah perdana nih, ini belum dipanen nih area ini. Nah ini juga sama, ini sebetulnya barengan ya, tapi buahnya ini lebih banyak. Ini buah perdana lebih banyak, tapi bintil bunganya nggak ada malah, cuma sedikit. Oh, sudah panen kayaknya, sudah diambil nih. Nah ini juga sama nih, dia harus dibuang nih, karena nanti dia menghambat tumbuh buah. Nah gitu. Nah ini guys, ini alpukat yang kemarin guys, ini kayaknya sampai bulan puasa deh, karena ini masih banyak ya. Nanti kita ambil lagi buat bagi-bagi lah ke tetangga. Nah lihat guys, nah katanya yang paling enak malah yang ini. Kalau yang ini
Dia tumbuhnya bergerombol. Nah, kayak gini guys. Ini dahannya waktu kena badai kemarin, somplak dia. Nah ini guys, kalau saya setiap beberapa pohon saya simpan kotoran hewan ya, tapi masih sama karungnya. Jadi kalau kehujanan dia airnya yang turun ya, kohenya tetap ada. Nah seperti ini. Nah ini ada sedikit area yang saya manfaatkan untuk pisang tanduk. Nah, kenapa pisang tanduk? Karena mungkin di area ini, di Katulampa ini sepertinya pisang tanduk yang cocok ya, karena cepat sekali berbuah ya dibanding pisang-pisang lain. Dan ini kalau berbuah tuh hasilnya bagus karena mungkin tanahnya cocok ya. Kayak gini guys. Nah, banyak yang tanya, kenapa pakai apa itu kebunnya bisa rapi seperti itu. Nah, ada yang nanya ini pakai aspal apa bukan? Itu bukan guys. Ini jadi seperti terpal, tapi terpalnya tembus air ya, tembus air, tetapi dia menahan cahaya. Jadi tidak ada rumput yang tumbuh. Nah, seperti ini guys. Nah, ini juga sama nih. Ada pohon alpukat juga sama. Iya, ini barengan nih. Saya tanam beberapa pohon untuk peneduh tempat kita beristirahat ya. Nah, ini area untuk saya membibitkan tanaman ya. Nah, ini guys. Ini bibit-bibit ini saya tanam di kayak macam greenhouse ya. Ini udah mulai tumbuh nih. Nah, ini bibit cabai nih. Cabainya udah mulai numbuh. Nih guys, tadinya saya pelihara ayam cuma 2 pasang aja, tapi ternyata jadinya bertelur banyak. Oh ya, kemarin juga saya tanam apa? Bukan tanam, saya pelihara angsa di sini, tapi angsanya mati guys. Ini dia kena ini ya, dibunuh musang. Sedih banget saya. Tuh guys, lihat guys. Nah, itu saya pelihara juga ayam kate. Ayam kate atau ayam yang kerdil, yang pendek. Nih guys, sebetulnya tanaman pepaya itu juga mungkin cocok ya di area ini, tapi karena harga jualnya nggak terlalu bagus ya pepaya itu, akhirnya saya pilih jambu kristal saja. Ini ayam-ayam peliharaan saya nih. Tuh guys, ini bentar lagi panen nih area ini nih. Nih udah mulai. Nah ini guys, ini walaupun dibungkus, tapi biasanya musang tetap bisa makan ya, nembus. Gak apa-apa lah, kita bagi-bagi rezeki buat musang. Nah ini guys,
Ini ada selokan yang mengairi kolam. Ini ada pohon pepaya juga nih. Ini pohon pepaya tanamnya di sini. Nah ini saya buat gini tembus ya. Jadinya kayak ke dapur. Ini adalah halaman belakang pohon saya nih. Nah guys, ini halaman belakang guys. Jadinya bikin buat dapur. Masak naon Yun? Jantung pisang. Jauh naon ya? Tahu campur-campurnya adanya. Emang enak Raja Bulu? Pernah deh. Oh sering. Iya di naon di opor sih Yun. Tumis. Nah guys, jadi ini bersatu dengan rumah utama. Nah kayak gini guys. Aduh. Guys. Karena luas yang ngepelnya harus jagoan-jagoan nih. Kita lihat ya guys. Kita lihat dari atas. Nah ini kalau ada tamu menginap, ini tempatnya di sini nih. Nah, ada teman atau saudara yang nginep, saya tempatkan di sini, di kamar buat tamu. Nah ini guys. Nah ini guys. Ini teras rumah guys. Ini kita lihat dari lantai 2 ya. Nah itu gunung deket guys. Seperti ini. Nah ini halaman depan. Ini kalau kita dari depan munculnya dari sini, dari depan ya. Tapi kalau dari belakang itu munculnya dari pintu besi yang ada di sini. Nah itu guys tuh pintu besinya. Nah ini kita lihat dari lantai 2. Nah ini kebun saya guys. Alhamdulillah sekarang posisinya bagus. Jadi kebun ini berada di klaster di apit perumahan Bogor Lakeside, Mutiara Bogor Raya, kemudian Geraha Pajajaran. Kemudian nanti ada Mall Sumarekon ya, jadi dekat sekali. Tuh lihat tuh tulisan Sumarekonnya tuh. Ini deket banget ya. Ini sebelahan. Nanti di sini di area ini tuh ada mall dan apartemen.
Nah ini guys, turun ke bawah. Nah, ini rumah yang kedua guys. Jadi rumah ini dempet ya, dempetan. Nah, ini bersama ada ke atas lagi. Ini nyambung nih ke kebun belakang tadi. Nah, lihat guys. Ini dapur ya. Dapur atau tempat santai-santai. Tempat makan siang bareng-bareng. Nah, terus kita balik lagi. Sini guys. Nah, di sini harusnya ada yang ngepelnya berdua ya, karena cukup luas. Nah, di sini ada pohon jambu, pohon kelapa, lalu pohon nangka yang juga rajin berbuah. Alhamdulillah. Oke, selesai guys. Review kebun untuk menjawab pertanyaan beberapa teman ya, lokasinya ada di mana dan kayak apa. Oke, cukup sekian. Kasih ya guys. Oh, mau lihat ini, mau lihat pohon sawo. Ini juga sama nih, sawo. Bentar ya, ini sawo unggul ya. Awalnya saya nggak yakin ya sawo ini bisa berbuah. Saya udah mau buang aja, tapi saya coba dengan yang ikan tadi. Nah, ini sudah beberapa ya, ini untuk buah yang pertamanya sudah saya petik ya. Nah, ini manis banget nih. Ada beberapa buah yang sudah saya coba, saya cicipin, dan ini manis. Dan ini, tapi ini tidak terlalu bagus ya, ini kena hama tuh. Ini juga harus disemprot ya. Nah ini guys, nah ini ke area depan kebun saya tadi guys. Cukup lumayan luas dan agak capek guys. Nah, kenapa sih jadi favorit tempat makan? Karena mungkin ini tempatnya lengang ya. Kemudian juga dapur, kamar mandi itu deket. Jadi tinggal masuk aja ke sini. Nah, ini area dapur. Ini dapur bersih, ini dapur kotor.
Oke, cukup sekian. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika Anda menyukai video saya, supaya saya bersemangat membuat video-video lainnya untuk review berbagai kegiatan hari-hari, juga kegiatan bertanam dan trik-trik untuk membuahkan tanaman yang memang belum waktunya berbuah. Oke, assalamualaikum, selamat siang.